kali ini akan membahas tentang transaksi usaha serta hubungannya dengan persamaan akuntansi. Kemudian, kita juga akan membahas tentang pencatatan transaksi usaha dengan menggunakan persamaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan dari catatan tersebut. Transaksi usaha adalah kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Artinya, mengakibatkan berubahnya jumlah atau komposisi persamaan antara kekayaan dan sumber pembelanjaan. Contoh transaksi, yang pertama pembayaran rekening telepon sebesar Rp25, pembelian barang dagang secara kredit Rp100, dan yang ketiga, pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp50.000. Dua transaksi yang pertama sangat sederhana. Yang pertama adalah pembayaran rekening telepon sebesar Rp25, yaitu suatu pengeluaran uang ditukar dengan jasa. Contoh yang kedua adalah suatu janji untuk membayar dalam jangka waktu tertentu ditukar dengan barang dagang. Yang ketiga, pembelian gedung dan tanah biasanya merupakan transaksi yang lebih kompleks. Jadi, harga yang telah disetujui harus dibagi untuk tanah dan untuk gedung. Nilai transaksi. Suatu transaksi usaha harus diukur. Alat pengukur transaksi yang digunakan dalam akuntansi adalah satuan uang. Oleh sebab itu, hanya transaksi-transaksi yang bernilai uang saja yang dicatat dalam akuntansi. Misalnya, pada saat pembelian gedung seharga Rp25.000. Harga yang disepakati dan yang terjadi adalah Rp25.000. Ini disebut harga pertukaran. Rp25.000 adalah nilai transaksi pembelian gedung. Sebelumnya, penjual mungkin menawarkan gedung dengan harga Rp30.000 dan pembeli mungkin menawarkan dengan harga Rp20.000. Angka Rp30.000 dan Rp20.000 ini tidak berpengaruh terhadap akuntansi. Kenapa? Karena tidak berasal dari pertukaran. Nah, ini adalah bukan nilai transaksi pembelian, tapi harga penawaran. Maka, angka yang dicatat adalah Rp25.000, di mana ini adalah harga transaksi pembelian gedung. Jadi, Rp25.000 ini jumlah yang dicatat dalam akuntansi. Persamaan akuntansi atau accounting equation, yaitu kekayaan sama dengan sumber pembelanjaan. Apabila aktiva yang dimiliki perusahaan bernilai 100 juta, maka sumber pembelanjaan juga harus bernilai yang sama, yaitu 100 juta. Di sebelah kiri ada mobil, handphone, dan ada rumah. Ini merupakan aktiva atau aset suatu perusahaan senilai 100 juta rupiah. Untuk mendapatkan aset ini tentunya harus ada sumber pembelanjaan. Dan sumber pembelanjaan ini harus senilai sama, yaitu 100 juta rupiah. Inilah yang dimaksud dengan persamaan akuntansi, di mana untuk memperoleh aktiva, itu harus bernilai sama dengan sumber pembelanjaan. Perluasan dari persamaan akuntansi, untuk membedakan kedua sumber pembelanjaan tersebut, maka aktiva sama dengan kewajiban dan modal. Artinya, untuk mendapatkan aktiva, itu bisa dengan cara kewajiban atau berhutang, atau bisa dengan cara menggunakan modal sendiri. Berikut contohnya, ada mobil, sepatu, ada rumah, dan ada handphone. Untuk mendapatkan keempat item ini, itu bisa dengan cara menggunakan uang sendiri, yang disebut dengan modal, atau bisa dengan menggunakan sumber lain, yaitu dengan cara berhutang. Pencatatan transaksi usaha. Contoh soal, Ali Sahab mendirikan perusahaan angkutan mikrolet dalam bentuk perusahaan perseorangan yang diberi nama dengan PO Ali. Transaksi A, penyetoran modal oleh pemilik. Transaksi permulaan PO Ali adalah penyetoran modal oleh Sahab sebesar Rp4.000. Nah, akibat transaksi ini adanya bertambah aktiva dalam bentuk kas sebesar Rp4.000. Pada sisi lain, modal bertambah dengan jumlah yang sama. Perhatikan persamaan akuntansi di bawah ini. Sebelah kiri ada sisi aktiva, sebelah kanan ada dua, yaitu kewajiban dan modal.
Pada transaksi ada tulisan A ini merupakan penyetoran modal oleh pemilik yang di atas. Kemudian kas ada bertambah 4.000 ya. Kemudian berpengaruh terhadap sisi yang lain yaitu modal bertambah 4.000. Transaksi B perolehan pinjaman. Ali meminjam uang kepada bank sebesar 5.000. Akibat transaksi ini, maka yang bertambah adalah kas sebesar 5.000 dan utang bank sebesar 5.000. Kita lihat persamaan akuntansi di bawah ini. Saldo awal 4.000, modal 4.000. Nah, 4.000 ini dari transaksi sebelumnya, itu transaksi A. Perhatikan, 4.000 kas, modal Ali 4.000. Selanjutnya ada transaksi B, di mana kas bertambah 5.000 dan utang bank, ya, karena dia utang maka masuk ke dalam sisi sebelah kanan yaitu di akun kewajiban. Selanjutnya saldo akhir kita jumlahkan 4 ditambah 5.000 9.000, kemudian kewajiban 5.000, kemudian modal kita turunkan menjadi 4.000. Transaksi C pembelian kendaraan. Transaksi PO Ali adalah pembelian mobil dan peralatan lain. Untuk itu dikeluarkan uang sebesar 7.400. Nah, berarti ada dua hal atau dua item yang berpengaruh. Pertama, dikeluarkan uang berarti kas berkurang sebesar 7.400 dan kendaraan bertambah sebesar 7.400. Perhatikan transaksi di bawah ini. Ada saldo awal yaitu 9.000, utang bank 5.000 dan modal Ali 4.000. Ingat, saldo awal transaksi C ini berasal dari saldo akhir pada transaksi sebelumnya. Nah, di sini kita lihat 9.000, 5.000, dan 4.000. Selanjutnya, kita masuk ke kolom yang ini. Nah, di sini ada transaksi C tadi. Pada transaksi yang di atas, maka dikeluarkan uang, otomatis kasnya berkurang sebesar 7.400. Lalu, kendaraan bertambah, ya, karena dilakukan pembelian mobil sebesar 7.400. Kemudian saldo akhir dijumlahkan 9.000 dikurang 7.400 sama dengan 1.600. 7.400 kemudian diturunkan 7.400. Lalu utang bank di sini kosong itu tandanya 0 ya. Maka 5.000 diturunkan menjadi 5.000. 4.000 di sini juga kosong berarti 0, maka diturunkan langsung 4.000. Transaksi D pembelian perlengkapan. PO Ali membeli secara kredit dari berbagai referensi oil, minyak rem, dan bermacam-macam perlengkapan seharga Rp65. Berikut transaksinya. Kita lihat di sini Aktiva. Pada akun Aktiva, maka bertambahlah kas, perlengkapan, dan kendaraan. Nah, di sini ada tambahan akun perlengkapan ya. Karena membeli oil, minyak rem itu termasuk dalam pembelian perlengkapan dan itu bagian dari Aktiva perusahaan. Maka dimasukkan ke dalam kolom sisi sebelah kiri Aktiva. Kita lihat di sini saldo awal 1.600, kas kendaraan 7.400, utang bank 5.000 dan modal Ali 4.000. Ingat, saldo awal pada transaksi D merupakan saldo akhir di transaksi C. Kita lihat transaksi D, di sini membeli secara kredit oil, minyak rem, ya, bermacam-macam perlengkapan seharga Rp65. Artinya, ada yang bertambah yaitu perlengkapan. Kemudian, transaksi ini juga berpengaruh terhadap sisi sebelahnya yaitu utang. Kenapa utang? Karena dia membeli secara kredit. Nah, maka utang dagangnya bertambah sebesar Rp65. Kemudian kita jumlahkan saldo akhirnya 1.600, kemudian 65, 0 di sini tambah 65, 7.400 diturunkan 7.400, 5.000 berasal dari di atas diturunkan, lalu 65 diturunkan, dan 4.000 diturunkan. Jadi adik-adik bisa adik-adik jumlahkan sisi sebelah kanan 5.000 tambah 65 tambah 4.000 nilainya harus sama dengan sisi sebelah kiri Aktiva, di mana 7.400 ditambah 65 dan tambah 1.600. Transaksi E pengembalian utang.
Selama bulan itu yang dibayar adalah sebesar Rp30. Akibat dari transaksi ini yang berkurang adalah aktiva dan utang. Ingat, utang dibayar artinya utang sudah berkurang dan aktiva juga berkurang. Kenapa aktiva berkurang? Karena uang tadi kas itu dikeluarkan untuk membayar utang. Nah, jadi kasnya berkurang. Kita lihat transaksinya di bawah ini. Saldo awal 1.600, perlengkapan 65, kendaraan 7.400, utang bank 5.000, utang dagang 65, dan modal alih Rp4.000. Lalu ditulis di bawah saldo E. Saldo E yaitu di mana berkurangnya aktiva, dalam hal ini adalah kas, minus 30. Lalu kewajiban berkurang, minus 30. Saldo akhir yaitu 1.600 kurang dengan 30, 1.570. Yang ini, kemudian perlengkapan Rp65, kendaraan 7.400, utang bank 5.000, utang dagang 65 kurang 35, dan modal masih dengan 4.000. Jadi, kalau dijumlahkan sisi kanan, 5.000 tambah 35 tambah 4.000, nilainya harus sama dengan sisi sebelah kiri aktiva, yaitu 7.400 tambah 65 tambah 1.570. Transaksi selanjutnya transaksi F, yaitu penerimaan pendapatan. Ali memperoleh pendapatan jasa angkutan sebesar Rp800, diterima tunai. Nah, pengaruh transaksi ini adalah bertambahnya kas sebesar 800 dan bertambahnya pendapatan untuk jumlah yang sama. Pendapatan ini juga dianggap sebagai penambahan atas modal sebesar 800. Beban diberlakukan sebagai pengurang atas pendapatan, dengan demikian akan mengurangi modal. Nah, dalam kasus ini, Ali itu menerima pendapatan. Artinya, kasnya bertambah. Dan otomatis pendapatan juga bertambah dan larinya ke modal. Jadi, kita lihat transaksi F, itu 800 bertambah, sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan sejumlah 800 juga bertambah. Nah, kemudian saldo akhir kita jumlahkan. 1.570 tambah 800, 2.370, lalu 65 diturunkan, 7.400 diturunkan, 5.000 diturunkan, 35 kita turunkan, lalu 4.000 tambah 800 sama dengan 4.800. Transaksi G, beban dibayar selama sebulan. Nah, di sini ada beban gaji sopir dan kernet 175, bensin 50, makanan dan minuman 25, serba-serbi Rp50. Total beban 300. Pengaruh transaksi ini, maka yang berkurang adalah kas dan modal. Kita lihat transaksi di bawah ini. Saldo awal 2.370, 65, 7.400, 5.000, utang bank, utang dagang 35, dan modal alih 4.800. Kemudian transaksi G. Lihat gaji. Gaji berarti beban yang dibayar. Maka ada kas yang berkurang. Karena Ali mengeluarkan beban gaji sopir sebesar 300. Kemudian ini 300 ini dari 175 ditambah 50, ditambah 25, ditambah 50. Nah, kemudian ada modal Ali. Modal Ali ini 175 dikurang dengan 50, lalu kurang dengan 25, dan serba-serbinya 50. Sehingga saldo akhirnya adik-adik bisa langsung mencari ya. 2.370 dikurang 300, kemudian perlengkapan diturunkan 65, kendaraan 7.400, utang bank 5.000, utang dagang 35, dan modal, karena tadi beban tadi itu mengurangi modal, maka kita jumlahkan modal yang ada di sisi sebelah kanan sehingga masih 4.500. Transaksi H, pengakuan beban. Pada akhir bulan, nilai perlengkapan yang masih tersisa adalah Rp25. Ini berarti Rp40 telah dipakai dalam kegiatan perusahaan. 40 berasal dari
Persediaan perlengkapan di awal itu dilihat di transaksi D, dikurangi dengan sisa perlengkapan sebesar Rp25. Sehingga dihasilkan yang terpakai sebesar Rp40. Nah, kita lihat di sini pengurangan atas perlengkapan dan modal sebesar Rp40 digambarkan sebagai berikut. Saldo awal. Saldo awal pada transaksi H itu merupakan saldo akhir pada transaksi sebelumnya, yaitu transaksi G. Di sini kas sebesar 2070, perlengkapan 65, kendaraan 7400, utang bank 5000, utang dagang Rp35 dan modal alih Rp4500. Kemudian transaksi H diketahui Rp40 perlengkapan yang telah dipakai. Kita masukkan pada akun perlengkapan. Ini masukkan kemari, lalu dia berpengaruh terhadap modal. Kenapa? Karena dia mengurangi modal sebesar Rp40. Saldo akhir, maka kita turunkan. Kas 2070, lalu perlengkapan 65 kurang 40 sama dengan 25, kendaraan 7400, utang bank kita turunkan 5000, utang dagang kita turunkan 35 dan modal alih 4500 dikurang dengan 40, yaitu 4460. Transaksi I, pengembalian utang. Ahli sahab mengangsur pinjaman kepada bank sebesar Rp150. Nah, pengaruh di transaksi ini akibatnya adalah uang kas berkurang 150 dan utang bank berkurang sejumlah 150. Kita lihat daripada persamaan akuntansi di bawah ini. Di I, kita lihat I ya. I kasnya berkurang, maka letakkan angka 150 di akun kas. Lalu utangnya berkurang. Kenapa utangnya berkurang? Karena ahli sudah membayar pinjaman bank. Nah, berarti utang bank berkurang sebesar Rp150. Maka saldo akhir 2070 dikurang 150 menjadi Rp1.920. Perlengkapan kita turunkan Rp25, kendaraan kita turunkan Rp7.400, utang bank Rp5.000 kurang 150 menjadi Rp4.850, dan utang dagang kita turunkan Rp35. Terakhir modal alih kita turunkan Rp4.460. Transaksi J atau pengembalian pribadi. Pada akhir bulan, Alisa mengambil uang Rp100 dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ingat, ini untuk kepentingan pribadi. Dan ini mengakibatkan turunnya kas dan modal. Artinya mengakibatkan kasnya berkurang, lalu modalnya juga berkurang. Kenapa? Karena uang tadi sudah diambil oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kita lihat di persamaan akuntansi di transaksi J, ya. Tadi dikatakan minus 100, berkurang Rp100. Lalu berkurang juga modalnya sebesar Rp100. Saldo akhirnya 2070 dikurang 100 menjadi 1920. Perlengkapan kita turunkan Rp25, kendaraan kita turunkan Rp7.400, utang bank kita turunkan Rp4.850 dan utang dagang kita turunkan Rp35. Terakhir, modal alih Rp4.460 dikurang 100 menjadi Rp4.460. Nah, adik-adik coba dihitung sisi kiri aktiva, jumlahnya berapa? 1920 ditambah 25 ditambah 7.400. Kemudian disamakan dengan sebelah kanannya, yaitu di kewajiban dan modal. Dijumlahkan 4850 tambah 35 tambah 4460. Apakah hasilnya sama dengan penjumlahan sebelah kiri? Ya, jadi namanya persamaan akuntansi, sebelah kiri dan sebelah kanan itu nilainya harus sama. Nilai aktiva, jumlah aktiva harus sama dengan posisi akun kewajiban ditambah modal. Apabila tidak sama, itu menandakan ada salah pencatatan.